Nah, itu kalau urusan hina menghina ya. Kalau seumpamanya Gus Fuad harus dipenjara, maka siap-siap klan Ba'alawi. Semua klan Ba'alawi yang terdapat bukti-bukti telah menghina kiai-kiai pribumi ya, kiai-kiai NU, itu siap-siap untuk diproses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahardian Smith mengajak dan menyerukan kepada seluruh umat Islam, khususnya berada di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten, kepada seluruh pemuda-pemudi anak-anak bangsa Indonesia, kepada seluruh ormas-ormas LSM, ormas-ormas adat, ormas-ormas Islam, kemudian seluruh pemuda-pemudi masjid, seluruh PHB, Rojali, untuk bisa menghadiri acara aksi 214, yaitu aksi jalan kebinekaan yang dilaksanakan pada hari Senin 21 April 2025. Titik kumpul jam 10 pagi depan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran, titik aksi jam 12.30 di depan Mabes Polri, yaitu sebagai bentuk protes dan ketidakrelaan atas penghinaan yang dilakukan oleh cucu PKI itu Fuad Pleret terhadap Guru Tuan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Sama-sama kita hadiri untuk kita menuntut Mabes Polri untuk segera proses dan penjarakan Fuad demi menjaga persatuan dan kesatuan dan serta bineka tunggal ika Indonesia dan menjaga Indonesia dari perpecah belahan umat dan sesama anak bangsa. Oke, jadi seperti itu kawan ya. Itu himbauan dari Bahar Smith ya terkait aksi nanti di 214 ya. Sebetulnya aksi ini akan diadakan pada tanggal 194 ya. Sebetulnya tadi siang. Itu entah kenapa kok gagal, ini diganti 214 kawan ya. Ini kalau tidak salah hari Senin besok ya. Hari Senin besok. Yo siap-siap para dulkibin. Ya sekalian lah sambil bawa kacang goreng ya, bawa aqua gitu kan lumayan. Jadi lumayan lah demo sambil sambil jualan lumayan lah. Tetapi seumpamanya kalau demo atau aksi di 214 ini tidak sesuai ya harus legowo lah, legowo. Seumpamanya nanti sudah kadung bawa kacang goreng lubanya akhirnya nggak habis, nggak laku ya, atau bawa aqua sudah bawa 1 truk nggak laku atau tidak habis ya, banyak sisanya. Ya itu resiko kawan ya. Karena apa? Aksi 214 ini mungkin mereka menggambarkan atau mensinkronisasi dengan aksi 212 tahun lalu ya, yang dihadiri oleh jutaan orang ya. Nah, sehingga waktu itu kalau memang mau bawa dagangan yang banyak maka insya Allah sebanyak apapun akan habis ya. Tetapi kalau untuk 214 ini saya sarankan untuk para dulkibin itu jangan terlalu bawa banyak-banyak. Kenapa? Takut tidak habis kawan ya, malah kita masih repot bawa pulang. Saya perhatikan aksi ini mungkin ditaruh awalnya 19, cuman sekarang dipindah menjadi 214. Mungkin biar ada sinkronisasi dengan acara 212 ya. Itu aksi bela agama, bela Islam. Tapi sayang ya bela Islam ya, sholatnya di Monas, tidurnya di masjid. Itu 212 dan itu sebetulnya acara itu politisasi agama dengan membungkus penistaan agama, padahal sebetulnya itu yang ditumbangkan adalah Ahok ya. Karena waktu itu eksistensi Ahok itu cukup mengkhawatirkan, maka agar kemudian bisa menumbangkan Ahok, maka adalah di situ aksi 212 dengan aksi bela Islam, bela agama ya. Bela Anies, penjarakan Ahok. Sekarang 214 ya, para dulkibin ya, para mukibin, silakan hadir semua. Ya jangan lupa hadir ke aksi 214 besok. Kenapa? Kita punya proyek lagi ya seperti tahun lalu 212. Nah itu 214 ini kalau menurut saya ini aksi mengahokkan Gus Fuad Pleret. Ya, kita lihat polanya kayaknya ingin mengahokkan Gus Fuad itu. Dengan embel-embel tidak relaan sesuatu yang telah disampaikan oleh Gus Fuad terhadap guru tua. Katakan langsunglah bahwa penghinaan Gus Fuad terhadap guru tua. Itu sebetulnya aksi
yang berindikasi mengahokkan Gus Fuad Pleret. Jadi intinya mereka itu ingin menggelar aksi karena merasa telah dihina oleh Gus Fuad Pleret. Karena merasa guru mereka itu telah dihina oleh Gus Fuad Pleret ya. Oke lah, katakan Gus Fuad ini sempat mengatakan dengan diksi yang menghina. Tetapi kalau kita lihat dari ranah hukum itu sudah selesai. Karena apa? Karena Gus Fuad itu sudah meminta maaf. Karena kelompok ini memang suka proyek-proyek lapangan, proyek-proyek demo, proyek-proyek aksi, long march. Jadi walaupun sudah klarifikasi, sudah meminta maaf, itu ya tetap saja mereka tetap ngotot ingin memenjarakan Gus Fuad Pleret. Kenapa? Karena mereka merasa tidak terima terhadap hinaan Gus Fuad Pleret ya. Pleret ya. Nah, saya katakan ini urusan hina menghina terhadap tokoh ya. Oke, sekarang kita katakan bahwa guru tua adalah tokoh ya di mana itu? Di Palu ya. Seorang tokoh agama di Palu dan memang tidak boleh dihina ya. Saya sepakat itu. Nah, tetapi ya kalau kalian merasa bahwa menghina tokoh itu tidak boleh dan berkonsekuensi harus dilaporkan bahkan dimasukkan ke penjara, kalian jangan lupa bahwa dari klan Ba'alawi, Kabib-kabib Ba'alawi itu sangat banyak sekali menghina tokoh-tokoh kiai, tokoh-tokoh ulama pribumi. Ada sebagian saja yang sudah menebusnya dengan menempuh dilakukan jalur hukum. Tapi jangan lupa masih banyak ya dari klan Ba'alawi itu yang di atas panggung itu menghina tokoh-tokoh kiai, tokoh-tokoh ulama pribumi. Itu sangat banyak sekali. Kalau seumpamanya Gus Fuad harus ditangkap dan dimasukkan ke penjara, maka jangan lupa klan Ba'alawi pun tidak boleh dan tidak akan dibiarkan. Kenapa? Karena urusan hina menghina itu kita belajar sama kalian. Kita ini belajar sama kalian, sama klan Ba'alawi, sama kabib-kabib Ba'alawi yang sukanya ngaku cucu Nabi. Sukanya ngaku cucu Nabi. Padahal zong. Ya. Kalau urusan menghina tokoh, mengatakan waduh luar biasa, perkataan-perkataan yang luar biasa itu. Tidak ada bandingannya kiai-kiai kita, gus-gus kita. Mereka menghina klan Ba'alawi itu dibanding dengan para kabib-kabib Ba'alawi. Kalau kabib-kabib Ba'alawi itu dari dulu nggak ada, dari dulu itu sudah melakukan penghinaan-penghinaan. Sudah ada data-datanya. Siapa yang masuk merendahkan, melecehkan, bahkan menghina tokoh-tokoh kiai, tokoh-tokoh ulama kita. Kita ada semua data-datanya. Jadi jangan lupa kita itu belajar sama kalian. Ya, kita belajar sama kalian. Bahkan juga ini yang terbaru Rizik Syihab ini. Rizik Syihab itu, jangan tenang-tenang itu. Jangan tenang-tenang karena apa? Karena yang dibawa adalah ormas. Ya, ormas, jenderal. Itu dikatakan. Itu apakah nggak menghina? Menghina juga. Oke lah. Itu adalah reaksi terhadap Gus Fuad. Tapi kenapa kalau memang itu reaksi untuk Gus Fuad Pleret, kok nggak langsung Gus Fuad Pleretnya saja? Kan begitu. Kenapa kok masih merembet ke Laskar nyet-nyet ya? Jenderal didukung oleh jenderal nyet-nyet. Ini penghinaan. Ini penghinaan kawan. Nah itu kalau urusan hina menghina ya. Kalau seumpamanya Gus Fuad harus dipenjara maka siap-siap klan Ba'alawi. Semua klan Ba'alawi yang terdapat bukti-bukti telah menghina kiai-kiai pribumi ya. Kiai-kiai NU itu siap-siap untuk diproses semua. Termasuk Bahar dan juga Rizik harus diproses semua. Harus dimasukkan ke penjara. Kalau urusan hina menghina. Kenapa? Karena kita belajar sama kalian. Kalau seumpamanya aksi besok ini bertujuan untuk melegalkan usulan dari Kemensos itu terkait guru tua yang diusulkan sebagai pahlawan nasional.
Kenapa harus dipaksakan kalau memang tidak kriteria? Kenapa harus dipaksakan? Saya tidak akan bicara banyak tentang ketidakmasukannya guru tua terhadap kategori pahlawan nasional, karena sudah banyak yang berbicara. Tapi yang jelas intinya dari segi kewarganegaraannya saja itu kemarin masih banyak dipertanyakan. Itu masalah kewarganegaraan. Apalagi yang lain tentang perjuangannya terhadap NKRI, ya, perjuangannya di dalam, pembelaan terhadap kemerdekaan, ya, masih banyak dipertanyakan, kenapa harus dipaksakan? Nah, jadi sekali lagi pesan saya untuk para Dulkipin, para Mukipin-Mukipin, ya, yang akan hadir besok ya, kalau bisa bawa dagangan. Sambil jual kacang, sambil jual aqua gitu ya. Aqua gitu ya. Kacang aqua, kacang aqua.